Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. First of all, boleh kali ya kita ucapin selamat dulu nih buat Samsung yang udah jadi brand HP kedua yang sukses ngebawa HP resmi baru di 2023. Kalau yang pertama kemarin itu Realme ya kalau nggak salah. Nah, Galaxy A14 5G ini menurut gua ibaratnya ini kayak HP siluman. Masalahnya dia ini nggak ada gembar-gembor gitu sebelumnya, tidak terdeteksi. Tahu-tahu dia udah nongol aja gitu ya, udah langsung dijual. Lumayan bikin surprise juga sih. BTW gua udah pakai HP ini seharian dan HP ini ada di atas ekspektasi gua karena kita pasti mikir ini kan A series yang depannya angka 1, paling kualitasnya B aja. Tapi ternyata bagus loh ini. Ya wajar sih secara harganya ini kan 2.999 juta. FYI, gua kemarin itu beli di Tokopedia ya, udah lumayan banyak yang jual. Emang paling bener sih ya nyari HP yang baru rilis biasanya itu langsung ada di Tokped. Harganya antara 2,8 sampai 2,9 jutaan lah. Pas gua beli, opsi warnanya cuma ada hitam sama merah dan variannya cuma ada 16128. Linknya ada di deskripsi. Oh ya, tadi kita udah lihat juga ya di awal, di depan itu boxnya ketulis gratis travel adapter. Tapi dia dikasih terpisah gitu ya, mungkin Samsung galau kali ya. Mungkin awalnya sempat mikir nggak mau ngasih casan, tapi pas dipikir-pikir lagi akhirnya jadi ngasih ya daripada dibully ya. Oke, kenapa gua bilang HP ini bakal melebihi ekspektasi kita? Jadi HP ini tuh bisa diibaratin nggak peduli tampang, yang penting rasanya enak. Cocok buat kalian yang nggak terlalu mentingin fisik atau tampang, yang penting pas dipakai itu rasanya enak, experience-nya berasa smoothnya, terus kayak lagi pakai Galaxy A32, A33 gitulah. Kuncinya ada di chipset 7 nanometer Dimensity 700 5G dan RAM 6GB. Pokoknya dari awal kita nyalain terus kita setup itu udah berasa responsif, nggak ada jeda atau lag gitu. Gua rasa ini adalah pilihan yang tepat ya, daripada harus maksain pakai Exynos, ya better pakai chipset ini. Terus kapasitas storage juga udah oke, dia dapat 128GB. Balik lagi soal Dimensity 700 5G, gua rasa kita udah lumayan punya gambaran ya kayak gimana performanya secara ini kan chipset keluaran akhir 2020, umurnya udah 2 tahun dan sekarang tentunya udah makin mateng dan masih enak banget buat diajak main game. Pas gua jalanin Antutu 944, dia bisa dapetin skor 340 ribuan, rinciannya skor CPU 94.000 dan skor GPU 83.000. Oh ya, baterainya dia punya kapasitas 5.000 mAh dengan daya 15 watt. Casannya seperti yang tadi dibilang dapat terpisah di paket penjualannya, jadi nggak usah beli lagi. Baterainya ini ngelawan banget buat diajak main game online seharian. Dan ngomongin game online nih, buat kalian yang nggak pengen tekor kuota, kalian wajib banget cobain pakai Live On. Ini favoritnya anak muda banget. Harga 50.000 itu kita udah dapat kuota 20GB plus gratis nelfon. Speednya juga mantep ya, dia pakai jaringan 4.5G-nya punyanya si XL. Pakai Live On ini enaknya beli perdananya atau isi ulangnya itu udah serba digital alias full online, nggak perlu ribet ke counter. Nah, dia ini sistemnya full big kuota tanpa pulsa, jadi bebas mau dipakai buat ngapain aja, jam berapa aja sesuka kita. Dan ngomong-ngomong soal tanpa pulsa, kita tetap bisa SMS atau teleponan ke mana aja karena Live On juga nyediain gratis nelpon dan SMS buat semua penggunanya. Dan kalau ada kuota nyisa itu nggak akan hangus, bakal diakumulasi ke bulan berikutnya up to 1000GB selama kita terus langganan paketnya. Dan satu lagi, kalau misalnya ya kuota kita tahu-tahu habis belum sempat isi ulang, kita bisa pakai emergency kuota dikasih 3GB. Enak banget dah. Info lengkap dan link pembelian itu ada di deskripsi. Kalian cek aja, dan spesial buat kalian ada diskon 15.000 plus bonus kuota 20GB kalau pakai kode referral dari kami. Jadi langsung cek di deskripsi. Oke, back to topic. Selain chipset, hal lain yang mungkin bikin experience Galaxy A14 5G ini berasa oke karena kebantu UI-nya ya. Jadi dia tuh udah pakai One UI Core 5 alias One UI versi Lite, versi yang lebih ringan gitulah ibaratnya. Tapi secara tampilan dan fitur sih ini bisa dibilang kayak sama aja, mirip sama kayak versi biasanya, dan versi Android-nya juga udah Android 13. Kalau ngomongin Galaxy A14 5G itu sebenarnya kita pasti bakal ngerasa gemes ya sama area layar. Kayak gregetan gitu ya, pengen ngomong ya Allah Samsung ini udah tahun 2023 ya.
Emang belum bosan apa bikin HP yang bezelnya tebel kayak gini? Udah gitu poninya juga jadul ya, masih pakai water drop. Tapi sejelek-jeleknya desain layar A14 5G, kebayar dengan kualitas layarnya itu sendiri. On paper dia pakai panel PLS LCD, tapi persetan lah dengan jenis panelnya, gua nggak peduli karena mata gua ngelihatnya HP ini bisa ngasih reproduksi warna mirip kayak AMOLED, kelihatan cerah berseri-seri gitu, dan juga udah 90 Hz ya. Ada peningkatan dibanding A13 4G yang dulu masih 60 Hz kalau nggak salah. Nah, di luar soal spek, pas ngegenggam HP ini mungkin kita bakal berasa, ih gede juga nih HP, karena efek framenya yang flat nggak ngelengkung, ketika telanjang nggak pakai apa-apa aja udah berasa gede tebel gitu, apalagi pas dipakein casing. Tapi sisi positifnya jadi berasa solid, mantep banget. Padahal ini frame sama backdoornya plastik polikarbonat semua. Dan gua pribadi suka banget sama finishing backdoornya yang sama sekali nggak berasa murahan. Kalau kena cahaya ada semacam garis kilauan gitu, dan teksturnya juga nggak bikin licin atau gampang kotor bunyi kayak gini. Nah, secara interface A14 5G juga oke, dia masih punya jack audio dan slot micro SD dedicated. Walaupun sayangnya speaker masih mono, tapi dia udah punya NFC juga. Dan terakhir soal kamera, ada 3 lensa, tapi yang bakal sering kepake cuma satu 50MP, dua sisanya itu cuma 2MP buat makro sama depth. Hasil fotonya kayak gini ya, gue baru nyoba dikit aja sih. Dan buat rekam video dia mentok Full HD 30fps depan belakang, jadi ya nggak terlalu bisa berharap banyak lah kalau buat rekam video. Oke, jadi dengan harga 3 juta include charger, gua rasa Galaxy A14 5G ini menarik ya. Karena walaupun tampang depannya rada jadul, tapi overall dia bisa ngasih experience kayak HP mid-range gitu. Dipakai buat game enak, terus UI-nya responsif, dan desain backdoornya juga kekinian sih. Jadi menurut gua ini cukup worth it ya buat dilirik.